disebut Muslim itu tidak cukup dengan la ilaha illallah. Mengapa? Karena semua orang non-Muslim juga meyakini tiada Tuhan selain Allah dengan caranya masing-masing, dengan penjelasannya masing-masing, dengan detailnya yang berbeda-beda. Ya, pada akhirnya hanya orang-orang tertentu yang tidak meyakini adanya satu Tuhan. Kalau ada orang menolak adanya satu Tuhan itu karena problem logika, problem. Orang lebih mudah menolak Tuhan ketimbang menolak kesatuan Tuhan. Karena kesatuan dan keberadaan itu sama. Tidak ada bedanya antara satu dan sama. Satu dan ada. Jadi kalau Allah itu sudah dipastikan ada, ya pasti satu. Kesatuannya dan kesamaannya. Makanya tidak perlu ada dalil khusus tentang keberadaannya. Mengapa? Karena keesaannya sendiri sudah membuktikan keberadaannya. Sehingga kalau dia tidak sah, dia bukan Tuhan. Jadi keesaannya dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang ayat tauhid, yaitu qul huwallahu ahad. Artinya meyakini Allah itu ahad, bukan hanya meyakini Allah itu ada. Bukan juga hanya meyakini Allah itu tunggal, tapi meyakini bahwa satu-satunya yang tunggal. Sehingga kalau kita meyakini ada sesuatu yang tunggal selain Allah, maka kita bisa dianggap kufur secara intelektual. Karena memang pada dasarnya tidak ada sesuatu yang satu. Yang satu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang tahlil, tentang la ilaha illallah. Dan kalau orang mau disebut Muslim, ya harus menggandengkan dengan Muhammadur Rasulullah. Menjadi muwahhid, orang yang mengesahkan Allah, perlu la ilaha illallah. Perlu bersyahadat tentang tidak adanya Tuhan selain Allah. Tapi untuk menjadi Muslim, dia perlu satu syahadat lagi, yaitu syahadat risalah. Syahadatul risalah. Tadi syahadatul tauhid, yang ini syahadatul risalah. Atau syahadat keesaan dan syahadat kerasulan. Nah, kita menjadi Muslim itu karena kerasulan. Tapi kita menjadi muwahhid, orang yang mengesahkan Allah, orang yang monoteis itu bersama para monoteis lainnya. Makanya disebut iman itu ada dua. Iman apa? Iman tauhid, la ilaha illallah. Untuk disebut seorang mengesahkan Allah, dia perlu bertauhid. Tapi tidak cukup bertauhid kalau kita ingin jadi Muslim. Kita harus punya iman risalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan hanya risalah. Karena yang meyakini risalah, semua penganut agama samawi meyakini risalah. Ya. Kita ini pertama harus punya iman tauhid supaya menjadi muwahhid. Harus punya iman risalah, harus meyakini bahwa Tuhan punya aturan. Aturan itu dimediasikan kepada orang-orang tertentu yang dipilihnya. Apakah cukup untuk menjadi Muslim? Perlu yang ketiga. Apa? Iman birisalati Muhammad. Makanya saya ulangi lagi. Iman ketauhidan, iman kerasulan, dan iman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kalau orang disebut mukmin, Muslim, berarti dia punya 3 iman minimal. Iman Allah, iman risalah, adanya agama. Orang yang tidak meyakini adanya agama dari Tuhan, ya berarti dia tidak punya iman kepada tauhid. Tidak meyakini adanya kenabian atau membuat pernyataan-pernyataan yang cenderung meremehkan, melecehkan, merendahkan, bukan mengkritisi ya. Kalau mengkritisi bertanya supaya lebih yakin, tapi cenderung meremehkan konsep mediasi Tuhan dengan manusia, atau cenderung menganggap semua pandangan-pandangan ini relatif, dianggap ini budaya, agama ini kreasi manusia, Muhammad itu dipisahkan dari fungsinya sebagai seorang nabi, sebagai seorang mediator, penghubung pilihan manusia, pilihan Allah sebagai manusia ketuhanan, manusia Rabbani. Itu sama dengan tidak meyakini adanya agama. Jadi yang disebut orang tidak meyakini agama itu bukan orang sekuler. Oh, kalau dia menganggap agama itu dalam situasi tertentu berada dalam domain privat, sedangkan domain publik ini diatur oleh negara, diatur oleh kesepakatan, oleh sistem, itu bukan menolak agama. Yang menolak agama itu ketika dia menganggap Tuhan ada, tapi Tuhan tidak mengatur manusia karena Tuhan itu
tidak berhubungan dengan kita. Dan kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai utusannya, kita tidak bisa memverifikasinya. Dengan alasan-alasan itu, kemudian dia menolak adanya agama. Ini orang yang menolak agama. Jadi bukan orang yang berpikir sekuler atau moderat atau berpikir seperti kemarin yang digebuki dan dikeroyok dan dianiaya itu bukan anti agama, dia Muslim. Meskipun cara berislam setiap orang itu berbeda-beda. Ya, setiap orang punya cara pandang terhadap Islam yang berbeda-beda. Islam itu satu, oke. Semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Semuanya percaya kepada wahyu Nabi, ya. Semua, ya. Mau dengan semuanya harus kembali kepada hadis, ya. Ucapan Nabi, ya. Perilaku Nabi, ya. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah rujukannya ketika kembali kepada Nabi. Itu bagaimana kita bermediasi dengan Nabi. Bagaimana Allah yang maha tak terbatas berhubungan dengan kita yang terbatas. Ini persoalan. Bagaimana Nabi yang bukan Tuhan, yang seperti kita juga, tapi bisa berhubungan dengan Allah. Kita kan manusia terbatas. Nabi juga manusia. Berarti Nabi terbatas. Manusia adalah makhluk terbatas. Muhammad adalah manusia. Berarti Muhammad adalah makhluk terbatas. Kalau ada yang menolak itu berarti menuhankan Muhammad. Oke. Muhammad seperti kita, sama-sama manusianya. Terbatas. Kalau tidak terbatas Tuhan. Hanya ada dua. Terbatas dan tak terbatas. Kalau terbatas berarti manusia. Nah, apa yang membedakan Muhammad dengan kita? Kalau kita sendiri terbatas dan tidak bisa berhubungan dengan Allah. Dan Allah itu tidak bisa berhubungan dengan kita karena ketak terbatasannya. Ya berarti tidak ada relasi antara kita dan Allah. Yang satu tak terbatas, satu terbatas. Nah, kalau memang manusia itu semua terbatas dan Muhammad itu manusia, berarti manusia terbatas. Dan Muhammad adalah manusia. Berarti tidak ada relasi antara kita dengan Muhammad. Ya mestinya kalau orang meyakini manusia itu terbatas semuanya, dan Muhammad juga, Allah itu terbatas, Allah itu tidak terbatas, berarti memang tidak ada relasi sama sekali. Dan karena tidak ada relasi, ya mustahil ada orang berhubungan dengan Allah. Nah, ini persoalan. Maka dari itu ketika kita meyakini agama itu suci, agama itu wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu bukan pikiran kita, bukan persepsi kita. Kalau agama yang kita pahami, ya itu produk persepsi. Agama yang kita praktekkan, ya itu produk pemahaman kita. Bukan wahyu. Wahyunya di mana? Wahyu terjaga. Nah, masalahnya apakah kita meyakini adanya hubungan antara kita dan Tuhan? Nah, kalau Tuhan berbeda dengan kita, kita juga tidak sama dengan Tuhan, berarti tidak ada relasi. Sulit untuk membuktikan konsep tentang mediasi. Ya. Kalau Allah itu satu wujud dan manusia wujud lain, Tuhan itu adalah satu wujud dan alam ciptaannya itu wujud yang terpisah dari Tuhan, berarti ada dua wujud. Dan karena ada dua wujud berarti tidak ada relasi antara keduanya. Makanya kalau orang membuktikan adanya Nabi, sulit. Orang tidak percaya. Kenapa? Nabi juga manusia. Dan itu yang sering diprotes oleh orang. Dia jalan ke pasar, dia makan, dia kumpul bersama kita. Kok bisa tiba-tiba dia mengaku sebagai Nabi? Persoalan. Beda kalau orang sudah percaya. Tapi coba kita berpikir secara bebas. Bagaimana memposisikan Tuhan yang maha mulia, Tuhan sang pencipta, Tuhan yang ada dengan sendirinya, Tuhan yang maha sempurna. Kita yang tidak maha sempurna. Kita yang maha tidak sempurna. Sangat kebalikan dari itu. Ya berarti tidak ada relasi antara keduanya. Kalau memahami bahwa eksistensi Tuhan dan selainnya itu berbeda. Tuhan itu beda adanya kita dan adanya Tuhan. Nah kalau adanya kita dan adanya Tuhan berbeda, berarti tidak ada hubungan antara kedua. Tapi kalau kita meyakini ada itu satu, ya ada itu satu. Tuhan ada, manusia ada, batu ada. Berarti semuanya satu ada. Kita bisa menyelesaikan masalah relasi antara kita dengan Tuhan. Kita bisa mencari dasar logis orang yang mengklaim sebagai pembawa warta Tuhan. Ya, tapi kalau tidak ada, sulit. Makanya banyak orang menolak klaim ketuhanan itu karena memang mindsetnya menganggap kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, harus dia menolak agama. Kalau orang menolak adanya relasi, eksistensi yang satu antara Tuhan dan yang lain, bahwa eksistensi itu satu, kalau dia menolak eksistensi itu satu, harus dia menolak adanya
adanya mediasi ketuhanan, kerasulan, ya. Dari mana kita tahu bahwa Al-Quran ini wahyu? Nah, itu kita terima, kita lihat. Wahyunya di mana? Wahyu itu sesuatu yang Al-Quran mengungkap. Mushaf ini mengungkap wahyu. Tapi wahyu itu sendiri kan kita tidak lihat. Kan abstrak. Sementara kita ini hanya bisa berurusan dengan sesuatu yang konkret. Nah, kita percaya adanya meja ini. Kenapa? Karena kita lihat. Wahyu. Bagaimana kita mempercayainya? Nah, kalau mindset kita itu semuanya serba benda, sulit untuk mempercayainya. Jadi sebelum kita ribut soal apakah bagaimana mempercayai agama, anggaplah agama itu wahyu. Tapi ketika turun bersama kita, kan relatif. Orang bertanya-tanya itu. Lah kalau relatif, apa perlunya dibangun wahyu? Toh tidak sampai kepada kita. Sudah rapi membangun konsep tentang nabi, tentang wahyu, tentang segalanya itu. Tapi kesulitan untuk menyelesaikan dengan kita. Oke, kalau memang dia wahyu, abadi, sakral, apakah ketika sampai kepada kita sakral atau tidak? Itu persoalan. Nah, kalau ternyata tidak sakral, tidak abadi, tidak mutlak, tidak benar, kebenaran yang tidak tunggal, lu sampai ke kita buat apa? Toh sama juga gitu. Nah, kalau sama juga buat apa ngotot? Itu persoalan. Maka dari itu perlu memahami bahwa wujud itu satu. Ada itu satu. Adanya Tuhan, adanya alam, adanya manusia, semua berada dalam satu ada. Secara konseptual. Perkara bagaimana menyelesaikan hubungan antara kita dan Tuhan. Pertama, kita jangan pernah memposisikan kita seperti berhadap-hadapan dengan Tuhan. Bukan head to head. Bukan berposisi sejajar. Ini problem. Karena mindset awal yang salah kaprah dalam memahami eksistensi. Begitu juga memahami segala sesuatu. Nah, terlepas dari pembahasan yang cukup panjang itu dan sudah pernah kita bahas dalam logika setiap minggu atau 2 minggu itu, anggaplah kita sudah tidak punya persoalan dengan satu wujud. Bahwa wujud itu satu, ada itu satu. Ini meja, ini karpet, ini bantal, ini laptop. Ya, masing-masing beda. Beda apanya? Beda dalam apanya, bukan beda dalam adanya. Kenapa? Karena meja ada, lantai ada, laptop ada. Berarti semuanya ada, satu ada. Ya. Yang berbeda apanya? Apanya meja, apanya karpet, apanya laptop, itu apanya yang berbeda. Tapi adanya tidak berbeda. Artinya ada itu satu. Secara konseptual ada itu lebih luas dari Tuhan. Karena Tuhan juga ada. Selain Tuhan juga ada. Batu ada, kayu ada. Tuhan ada. Secara konseptual ada dan Tuhan lebih dulu ada. Lebih luas ada. Dalam tanda petik luas di sini. Kan luasnya itu dalam pikiran. Tapi dalam faktanya tidak ada sesuatu selain Tuhan. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan? Disinilah saya ingin berbicara tentang zikir yang disebut dengan zikir solawat. Mengapa kita bersolawat? Ya, dan saya pernah sampaikan, tapi ini dalam urutan pembahasan tentang zikir, solawat itu bermula dari kata silah. Kata dasar huruf yang harus ada di dalamnya adalah shad dan lam. Ya, dengan aneka bentuknya yang berbeda-beda. Makanya kalau orang bersilaturahmi itu karena ada kalimat shad dan lam. Silaturahmi. Sallu, wasala, yasilu, wisal, wusul. Itu semua satu akar. Makanya kalau orang mendengarkan bersolawat, itu solawat itu apa? Ya, kebanyakan orang sih nganggap solawat itu ya cari pahala, sebutan, doa untuk Nabi bahkan. Oh, tapi kalau masyarakat awam lebih parah lagi. Sholawat itu dengan format yang seadanya. Sholawat itu tanda bubarnya tasyakuran. Lalale. Nggak ada vibrasinya. Apalagi kalau ustadz-ustadz Wahabi. Seperti nyebut nama kota Solo wassalam. Tidak ada getarannya. Kita memahami sholawat itu sebagai penegasan tentang mediasi dalam sistem eksistensi yang gradual. Karena kita dan Tuhan berbeda. Berbeda bukan dalam adanya, tapi berbeda dalam kualitas ada. Maka kita berjarak dengan Tuhan. Ya, Tuhan Maha Suci, kita Maha Dekil. Tuhan Maha Luas, Tuhan Maha Suci, Maha Bersih, Maha Mulia, kita Maha Hina. Ya. Tuhan tak bermula, kita bermula. Tuhan tak berakhir, kita berakhir.
Tuhan tak bergerak, Tuhan kita bergerak. Apapun yang ada pada Tuhan tidak ada pada kita. Dan yang ada pada kita tidak ada pada Tuhan. Nah, kalau sudah begitu berarti perbedaannya diametrikal. Perbedaan dalam apa? Dalam kualitas eksistensi, bukan dalam eksistensi. Sebagaimana sudah kita katakan, saya dan meja juga sama-sama adanya. Dari segi ada, saya dan meja satu. Yang beda apa? Apanya? Nah, saya memiliki identitas saya sendiri. Sebagai hewan, sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai tumbuhan, sebagai... Begitu juga. Nah, kita dan Tuhan berbeda. Secara eksistensial kita tidak berbeda. Berbedanya secara esensial. Identitas Tuhan dan kita berbeda. Hakikat Tuhan dan kita berbeda. Tapi wujudnya satu. Berarti kalau satu semuanya yang berbeda itu gradasi. Bukan dikotomis. Tapi gradual. Semuanya itu terstruktur, terintegrasi dalam satu ada. Nah dari situ kita berhubungan dengan Tuhan kesulitan kita. Nggak bisa. Kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan dan Tuhan tidak bisa. Tidak bisa di sini tanda petik artinya hakikat wujud yang tak terbatas tidak bisa berhubungan dengan kita langsung. Mengapa? Kalau dia bisa berhubungan dengan kita langsung, itu maknanya ya dia membatasi dirinya. Nah, apakah Tuhan bisa menghubungi kita? Bisa secara eksistensial ya. Karena kita berada di dalamnya. Jadi Tuhan bisa berhubungan dengan kita. Kita yang tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena keterbatasan kita. Jadi kalau Allah dikatakan aqrabu min hablil warid, itu secara eksistensial kita berada di dalamnya. Kita bersolawat itu artinya apa? Kita bersolawat itu meyakini bahwa harus ada dalam gradasi ini ada hubungan. Jadi Tuhan, selain Tuhan, kita juga selain Tuhan. Dan antara kita dan Tuhan harus ada sesuatu yang memiliki hubungan. Kalau tidak, hukum gradasi ini tidak terwujud. Nah, yang menjadi penghubung antara kita dan Tuhan, jelaslah bukan Tuhan. Nah, kalau jadi Tuhan bukan penghubung dong. Dan jelaslah bukan kita. Sebab kalau jadi kita berarti memerlukan penghubung. Artinya penghubung haruslah sesuatu selain Tuhan dan selain kita. Ini baru disebut penghubung. Mengapa? Karena penghubung memiliki dua sisi. Sisi ketuhanan dan sisi kebukan Tuhanan. Kalau dia hanya sisi ketuhanan, berarti dia memerlukan penghubung. Memerlukan penghubung. Kalau hanya sisi kemanusiaan, berarti dia tidak bisa menjadi penghubung. Ini logika yang tidak bisa ditawar. Artinya dengan dia menjadi penghubung. Mengapa perlu penghubung? Karena kita tidak bisa berhubungan dengannya. Mengapa kita tetap ingin berhubungan dengannya? Karena kita satu wujud. Ini jawabannya. Maka dari itu Tuhan perlu mengoneksikan dirinya kepada kita. Tuhan berhubungan dengan kita itu tidak langsung. Loh, kok bisa? Kan aqrabu min hablil warid. Secara eksistensial ya. Ya, kita ini ada di Indonesia. Maksudnya ada di Indonesia. Ya kita berada di dalamnya, bukan kita bawa Indonesia selalu. Itu maksudnya. Lebih dekat mana kita dengan Indonesia? Saya dengan Paski lebih dekat mana? Saya dengan Indonesia, saya dengan Paski. Lebih dekat mana? Ya dekat Indonesia, karena saya berada dalam Indonesia. Lebih dekat dari siapapun, karena saya berada di dalamnya. Jadi kita berada di dalamnya, maksudnya itu. Tapi kalau kita dengan selainnya, berjarak. Makanya Allah dikatakan aqrabu min hablil warid karena kita berada di dalamnya. Nah, Imam Ja'far Shadiq sering saya kutip berkata, berbuatlah dosa sesukamu tapi jangan di dalamnya. Karena wujudnya meliputi kita semua. Nah, sekarang persoalan berhubungan dengan Tuhan. Kenapa kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan? Ya karena Tuhan bukan kita. Karena kita terbatas, Tuhan tidak bisa berhubungan dengan kita. Lalu cara berhubungan dengan kita itu apa? Tuhan berhubungan dengan secara eksistensial. Lah, lalu dia menjadi penghubung antara kita dan Tuhan itu siapa? Jelas bukan Tuhan dan bukan kita. Kalau bukan kita, berarti dia bukan manusia seperti kita. Kalau bukan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Dia adalah penghubung antara kita dan Tuhan. Artinya apa? Dia ada satu sisi bersifat ketuhanan dan dari satu sisi bersifat kemanusiaan. Baru dia bisa menjadi penghubung. Dari situlah kita berhubungan dengan Allah. Jadi kalau kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan mediator ini. Dan sifat-sifat yang Allah berikan itu secara gradual juga berlaku. Disandang oleh mediator ini. Makanya kalau kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'adittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat-sifat Allah rauf rahim itu disandang oleh mediator ini. Mengapa? Secara gradual. Makanya kita juga boleh mengaku orang itu baik-baik secara gradual, baik pada levelnya. Tingkat trotoar dia baik, tapi kalau level tingginya dia tidak baik. Tingkatan setiap orang kan berbeda-beda. Sampai semua kebaikan itu hanya
secara mutlak berada pada Allah. Walillahil asmaul husna. Jadi kalau kita bersolawat, itu artinya menegaskan koneksi kita dengan Allah melalui sistem gradasi yang direpresentasi oleh mediator itu. Mediator yang punya sisi ketuhanan, punya sisi kemanusiaan. Dia Rabbani, dia sekaligus insani. Dan karena itulah kita bersolawat. Jadi solawat bukan hanya kata, tapi menegaskan hubungan kita dengan Allah. Dan apapun yang kita lakukan sebetulnya tetap berhubungan dengan Allah melalui apapun. Dan kita karena keterbatasan kita selalu memerlukan media. Media kita berhubungan dengan Allah adalah manusia-manusia yang tingkat kedekatan dan intensitas wujudnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu baik kita bersolat maupun tidak, sebetulnya orang yang tidak bersolawat itu tetap saja memerlukan wabtaghu ilaihil wasilah, hukum keterbatasan kita. Hukum hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kita memiliki tingkatan-tingkatan. Dan tingkatan-tingkatan itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah kita berhubungan dengan Allah. Jadi kita tidak pernah dengan segala keterbatasan kita berhubungan dengan Allah secara langsung. Tapi Allah meliputi kita secara eksistensial. Itulah kenapa kita bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, membuka aksesnya, menghubungkan diri kepada Nabi sebagai mediator. Nah, Anda manusia-manusia koneksikan diri Anda kepada sang mediator ini untuk berhubungan denganku. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, dan terimalah agar kalian bisa berhubungan denganku. Jadi kamu tidak akan bisa berhubungan denganku kecuali melalui sistem mediasi yang sudah ditetapkan secara eksistensial. Mudah-mudahan kita bisa memahami rahasia sholawat yang selama ini kita ucapkan. Jangan sampai itu hanya sekedar kata, seperti orang baca solo wassalam. Kalau kita dengar ustadz-ustadz yang favorit-favorit itu, sekaligus serem itu, atau kita dengarkan saleh Muhammad. Allah mengajarkan kita, Nabi mengajar kita cara kita bersolawat itu dengan cara yang benar dan khusyuk. Sehingga tidak ada sebutan kata Muhammad yang lewat dari solawat. Itulah ciri khas orang yang mengerti betapa megahnya hierarki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad dan manifestasi-manifestasi di bawahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Itulah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi makin baik, makin khusyuk, makin positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.